wanita itu punya beberapa bahasa cinta. Yang pertama, bahasa cintanya materi, perhatian. Yang ketiganya, ada cewek yang bahasa cintanya tuh pujian. Ini yang terakhir ya, pelayanan. Tadi ya kata saya tadi, punten ibu-ibu ya, maaf ibu-ibu, ini mah curahan hati saya saja gitu ya. Kepada ibu-ibu di seluruh jagat raya, sebagai raster kuat saya, diperhatikan lagi memakai motornya ya. Bukan apa-apa ya, untuk keselamatan. Nah itu bersama, ya terutama untuk pribadi ibu. Ya untuk pribadi saya. Ya pribadi. Buat si ibu yang pakai motornya juga gitu kan. Jadi si ibu-ibu teh tadi apa tadi ya, ngomong masalah cewek wanita di flash dibahas dewe no di konten di gunung. Oh iya, cara memilih calon pasangan yang tepat seperti apa gitu. Oh iya benar. Dia pasti ibu-ibu ya, bukan ibu racing, tadi gedang rit. Nah jadi Ane tuh pernah ngecek lah kamera. Tanggal berapa gitu. Pokoknya mah tahun-tahun sebelum Covid lah. Pas mau Covid, Ane bikin podcast di gunung sama si Borokokok. sama si Bikuan. Saya ke Gunung Artapela itu ya, Artapela. Ngecamp di Gunung Artapela semalam gitu, bertiga. Dan terpikirkan untuk membuat podcast, membuat obrolan yang direkam, membahas soal memilih calon pasangan yang baik gitu. Ya, yang baik. Menurut Ada yang menurut hadis, ada yang menurut sendiri ilmu cinta lah. ilmu cinta. Katakanlah seperti itu ya. Nah, ini dari segi dunia dulu ya, dari ilmu percintaan lah gitu ya. Jadi wanita itu ada beberapa bahasa cinta. Ini nggak apa-apa ya diulang lagi ya. Nggak apa-apa tuh. Perempuan itu punya beberapa karakter yang disebut bahasa cinta gitu. Saya pernah baca ini di bukunya si Ronald Frank dulu. Tips mudah untuk mendapatkan wanita najan Allah dibere kurang handsome gitulah. Ya, kalau bilang jelek itu semua orang gitu. Semua manusia punya kelebihan lah, punya kekurangan. Katakanlah yang gitulah pokoknya. Yang kurang pede gitu, kurang pede lah, mau hidung satu terus misalnya gitu. kurang pede Penciptaan Allah lah gitu ya. Tapi dengan ilmu yang saya dapatkan di buku si Ronald Frank ini, memang ternyata mudah, akhirnya mudah, dan itu melebihi pelet gitu ya. Perdukunan boleh dicoba, perdukunan duniawi. Boleh dicoba ilmu real dari manusia dan ilmu yang absurd dari itunya apa ya, dari bantuan jin mungkin, dari dukun lah gitu ya. Punten nih, saya nggak percaya dukun soalnya. Iyalah. Ya, tips memakan buah pir. Kumaha? Ayang, Pak. Sekarang tuh lagi musim yang bikin video nih. Datang temen yang colametan gitu, yang suka minta blowok kan. Oh, Bisa kelucuan nggak sih? Anjing ya. Ini kan nggak tanda yang ngambil nih. cirian lah, no ya. Itu nggak mau tahu. Jadi sampai mana ya? Sampai dukun. Dukun nggak percaya dukun. Nah,
dari si Ronald Prank ini saya menemukan Anak dukun disebut orang pintar. Kan kewet sama. bab lain lah itu mah. Bab lain Bab nanya. lain. Nanti kita Eta kela nextnya. kita coba kontak pernah aja Bang Marcel ya, Bang Surat Marcel. Merah Nah, atau Ustadz Faizal lah gitu berkonsultasi Ya, ya. lanjut. Nah, jadi yang saya temukan wanita itu punya beberapa bahasa cinta. Yang pertama bahasa cintanya materi, harta, uang. Jadi Materi harta uang, materi harta uang. Jadi si cewek ini memang secara natural, secara fitrah yang Allah beri, karakternya memang seperti itu. Semakin si cowoknya banyak duit dan ngasih duit, ngasih materi, belanja perempuan, itunya seksuna nama. Semakin si cewek ini sayang. Kenapa? Karena memang bahasa cintanya itu. Walaupun si cowoknya itu kerjanya di luar pulau gitu ya, jarang pulang. Yang penting transferan jalan gitu. Dia si cewek ini bakal makin sayang. Dan yang kedua ada juga yang bahasa cintanya perhatian. Mikir. Oh, dan orang gitu tanya gitu. bahasa cintanya yang kedua. No. Terjemah pun. Iya mah bahasa cinta bikin. Ih, ngebujang. Iya tuh nubujang. Sorry. Iya baik ya. Si cokir. Topon ayam. Ada yang bahasa cintanya perhatian. Perhatian. Memang semua cewek butuh perhatian. Ya. Tapi ada yang lebih ada yang Ingin lebih lebih gitu nya perhatian. gitu. Maksudnya yang karakternya ini. Jadi misalkan gini, gak apa-apa kita pas-pasan materi gitu ya, atau banget kita pas-pasan gitu ya, untuk levelan si cewek ini gitu ya. Karena memang kata Rasulullah SAW juga wa minkum, carilah yang sepadan dengan kalian. Ya katakanlah si cewek ini cantik dan kitanya pas-pasan nggak sepadan, kita masih sepadan. Tapi kalau kalau si cewek ini bahasa cintanya ada perhatian, kita kasih perhatian dia. Nah, itu dijamin si cewek itu bakal luluh. Semakin kita saling memperhatikan dia gitu ya, segala macamnya kehidupannya gitu. Jadi jangan sekedar udah makan belum, tapi kita kirim gitu. Kita Lain aja unggul bawa tua. Kalau cuma nanya makan, si jebret juga suka nanya ya. Wartawan juga suka nanya gitu. Artinya udah nonton Persib kemarin. Nah, itu yang kedua ya. Bahasanya. Ada kuning ya. Lanjut lagi. Itu yang kedua ya, bahasa cintanya perhatian. Dikit-dikit kuning. Kang comro kuning ta. Gorengan kuning. Iklan. Mungkin itu makanya itu lagi jualan tai. Lanjut. Ya. Ada sensitif. Kelas 80 derajat. Baca Kan si Jaliman 80 derajat, orang termasak 40 derajat. Ya. Yang tahu kan dari ya. Yang ketiganya ada cewek yang bahasa cintanya tuh pujian. Dipuji. Memang setiap cewek kan memang hatinya lemah. Ada beberapa cewek yang beras. ya juga karton kayak itu ya batu kebek gitu. Jadi kan ada juga cewek yang kita puji, kita gombalin, tapi dianya teh double gue gitu ya, lempeng gitu. Padahal sebenarnya di hatinya
senang. Ya, Ada yang senang. Karena bahasa cintanya bukan itu. Ya. Tapi kalau yang bahasa cintanya dia suka pujian, dia bakal langsung respon. Ketika dipuji. Iya, ketika dipuji. Gitu. Jadi tipsnya kita puji dia apa dari kecantikannya atau apanya gitu, kepribadiannya kita puji. Dan yang terakhir nih ada 4, kalau nggak salah 4 ini. Yang terakhir ini pelayanan. Oh, Beda sama melayani. sama perhatian itu beda pelayanan. Misalnya Kayak pakai kostum gitu. itu pelayanan. Oh, itu Ya, mah. waiter Itu mah oyo. waiter Ayo langsung itu. Pakai kostum. Kadang pakai dokter. dokteran. kalau cosplay lain. Ayo telepon. Nah, bentar ya guys. Si Arjen. Lo Hey guys. Skip. dia si ahla K25 lah ya nganterkeun Pelan. dong ulang Nah, kemana? besok nganterkeun dia alat pagi Siap. Ya. Waalaikumsalam. Siap ya, Om. badi ya nyian konten lah kepo. Nah yang keempat ini yang terakhir ya pelayanan. Maksudnya pelayanan ini beda sama perhatian. Misalkan gini, Pelayan mah langsung dilakuin gitu ya. Enak sih. misalkan nih ya, si cewek ini bawa belanja, Nah, itu. bawa tas belanja nih. Nah kita langsung Sini sama aku. ya bawa tasnya kabur. Jamret. Benar kita bawa itu. Ya, Tasnya sama aku aja. aksi itu namanya. Bisa wawas. Kemarin lagi dahar jamret batu ngenas ya. Jambu ya namanya. Jambu. Kan kalau perhatian mah lebih ke segi memperhatikan mental dia gitu ya. Kayaknya kan ngobrol. Iya. Kacau. Ya pokoknya beda tipis lah sama perhatiannya. Pelayanan dan perhatian itu. Ya. Kalau kata saya mah beda tipis. Kalau perhatian kan lebih ke misalnya ke kesehatannya, ke kejiwaannya gitu ya, itu diperhatikan gitu. Kalau ini mah Lebih ke aktivitasnya. nah gitu Tapi si misalnya perhatian sama pelayan itu sok masih ngahiji gitu. ya itu kan kayak dampingan. kayak mata uang sebenarnya. Dampingan. Ada perhatian pasti ada pelayanan. Nah, Tapi ada juga cewek yang dia kalau di bawa tas gitu saya ambilin tas belanjanya gitu kayak tukang bawain tas gitu kayak payung ojek gitu ya. Orang ngunging gitu mah. Ya intinya gitu misalkan ini yang masuk mobil misalnya masuk mobil itu kita bukain bukain. sekarang Ini ya. dirajakan diratukan Diratu. kayak kita nah itu itu kalau dari segi keilmuan dunia gitu ya soal cintaan gitu. Nah Samsak itu nah itu. Nah, Dari segi dunia. jadi kalau buat para cowok jangan pernah sekali-kali bilang ke cewek kamu mah cewek matre. Nah, jangan pernah nih ya buat sobat-sobat nih ya, buat sobat-sobat komat nih ya. Jangan pernah Diganti. Oh iya jadi iya. jadi non Moran. moran. Ngobrol random. Oh, mejaan. Saya ya, dia nanya hayang. Ke briefing lah ya. Briefing heula. Ke briefing lah. Aya Yang cewek alasannya apa? ya buat sahabat moran gitu ya. Jangan khususnya lah cowok ya, jangan bilang ya cewek matre gitu. Jangan bilang seperti itu. Karena yang salah itu kitanya sebagai lelaki salah milih cewek yang bahasa cintanya materi gitu. Bukan yang lain.
Jadi jangan paksakan hubungan kalau kita nggak nyambung. Misalnya kita mah seleranya cewek yang suka pujian gitu ya gitu. Jadi kalau kita kebetulan dapetin yang bahasa cintanya materi, jangan ngejudge si ceweknya ini cewek materi gitu. Nah, itu guys, ilmu guys. Jadi buat kalian tipsnya nih, bagi yang mencret, gue kan mencret. Itu mana oh ya? Trik memilih cewek menurut Oki. Karena kan saya mah udah senior ya, saya mah udah laku 2 kali. ini mah udah Gak apa-apa ya, sombong juga ya. kalau ini baru sekali ya. baru ya, baru sekali. Sekali guys. Barangkali ada yang mau jadi ketiga nggak apa? Nah, apa-apa. Ready? Ready go. Ready? Bercanda. Ayo diedit aku kurang kalau. Jarang banget, ini bercanda jarang banget. Wajah saya, wajah anda kuku dengan wajah. Mau apa aja? Mau nonton channel saya Ibrahim, ayah itu. Nah, jadi itulah pesan moralnya ya. Kalau dapetin cewek yang bahasa cintanya materi, jangan dibilang ini mah cewek materi, jangan, kasihan. Karena memang karakternya yang Allah kasih, fitrahnya bahasa cintanya seperti itu. Memang dia bahasa cintanya materi, uang. Nah, kalau dari segi agama, cara memilih ya, tips untuk memilih ya. Yang pertama, yang tadi saya sebutin ya, wa angkilu aqwa wa minkum. Carilah yang sepadan dengan kalian dari segi apapun, dari segi banget, wajah, arai. Itu secara umum ya, Secara umum lah gitu ya. khususnya ada apa? Ya yang kenal sih. Maksudnya untuk KB semua setara, benang setara gitu. Aya nu joplang aya. Memang enggak memang enggak semua. Kurang ikan aja. Air ini TikTok kan. Kenapa sih? Kayaknya kurang gitu. ngojek teh topi sih ngaruh. Tapi ngaruhnya Cok. Iya, tapi itu mah masih lepas kayak mau balik tapi nak. nah, cari yang sepadan dengan kalian. Misalkan ya kita mah tarafnya menengah ke bawah gitu ya, secara finansial ya cari juga yang seperti itu. Ya syukur-syukur kalau Allah memberikan karunia nikmat gitu ya, dikasih jodoh yang lebih kaya dari kita. Itu banyak memang, banyak yang seperti yang Allah kasih ceweknya lebih benghar gitu, lebih kaya gitu dari kita. Itu banyak gitu. Tapi tips dari Rasulullah SAW, cari yang sepadan. Memang bonus dari Allah nggak disangka-sangka kan ya gitu. Nah, yang kedua, surut mau aja. Surut mau kan. Alhamdulillah. Yang kedua, kita cari yang agamanya baik. Kalau di hadis kan itu agama ditaruh di tengah kiri. Ya. Nah, cuman saya pribadi mah langsung milih itu karena walaupun di dalilnya agama disimpan di terakhir, ternyata itu yang diutamakan. Gitu, ternyata gitu ya. Karena ada tulisannya tuh barang siapa yang mementingkan agamanya untuk pernikahannya, agama si perempuannya akan dijamin kebahagiaan. Janji Allah. Gitu. Nah, yang pertama itu nasab ya, kalau nggak salah ya. Maaf nih kalau ada salah. Yang pertama itu nasab, biasanya ya cowok-cowok itu nyari cewek yang nasabnya
turunan gitu, Ya. misalnya turunan raja gitu, turunan anak orang Benghar gitu. Sultan. Terus ada apa lagi sih? Lupa. Anggora. Oh, eta kecantikannya, turunannya. Kecantikan, Turunannya. turunan, nasab, gitu. Kekayaan. Dan sebaik-baik pilihan adalah Yang agamanya baik. baik. Gitu. Jadi dicek dulu agamanya seperti apa. Kenapa? Karena ada alasannya kan? Ya, Pasti ada hikmahnya gitu. Kenapa agamanya baik harus baik. dan dijamin bahagia gitu. Teruskan Kang Darto. Karena di agama itu telah diatur Dari diatur job desk masing-masing. Istri diatur harus gimana. kewajiban dan haknya. Si Suami. suami diatur juga kewajiban dan haknya. Nah, kalau dua-duanya patuh terhadap agamanya, baik agamanya, mereka tidak akan berani melakukan hal yang tidak baik. Ya banyak contohnya lah ya. Ya. Tidak baik di dalam rumah tangga itu apa aja gitu. Ya. Mereka akan takut kepada Allah. Ya. Akan takut kepada Allah ketika mereka berdua melakukan kecurangan dalam rumah tangga atau melakukan ya dosa-dosa kecil atau besar di rumah tangganya. Tapi ya sebenarnya kan belajar gitu. Ya. Belajar. Kan belajar Muay Thai. Saya kungfu. Karena orang Bandung sok bisa sakit gigi. Lamotan coki. Sangat tidak harus. Oh, sih mah bisa. Ada. Kata apa jadi itu benar jadi tema. Nah, ini tips terakhir. Ini mah dari pengalaman aneh pribadi. Nah, Ya, dan keluar dari olahan pikiran dan hati anak pribadi gitu. Kalau milih pijodohan, kalau milih calon istri, ya, atau calon suami, ya ini buat yang cewek, calon jodoh lah. Carilah yang kesalahannya. Ini kan manusia ini kan sumber kesalahan ya, gudangnya kesalahan. iyalah. Nah, Indonesia mah pasti semua manusia melakukan kesalahan, betul. Tapi kita pilih cewek, ini mah buat cowok ya, yang cewek juga nih. Kita pilih cewek atau cowok yang akan jadi jodoh kita, yang kebiasaan buruknya atau kesalahannya tuh masih dalam ruang lingkup maaf kita. contohnya Nah, misalnya gini ya, si cewek ini kebiasaan buruknya ngupil, misalnya ngupil, dan kita nggak suka, misalnya kita nggak suka. kecil lah istilahnya. Tapi kalau itu masih di dalam ruang maaf kita, masih kita bisa maafkan ya, masih mampu kita maafkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesalahan yang atau sifat buruk dari calon istri atau suami kita, Masih suka kumpul-kumpul sama teman lamanya misalkan. nongkrong gitu. ya tergantung. Ini mah contohnya saya pribadi aja gitu ya, biar mudah. Saya mah sangat tidak bisa mentoleransi keburukan atau kesalahan kalau si cewek ini berboncengan, bersentuhan Sama dengan cowok lain, mau itu teman, mau itu siapapun itu, saya nggak bisa menerima. Saya bukan nggak bisa, saya nggak mampu untuk menerima itu, menerima kesalahan itu. Nah, kalau kita menemukan di calon jodoh kita ada kesalahan yang seperti itu, yang kesalahannya tidak mampu kita terima, jangan dipaksakan. Lebih baik jangan dipaksakan, lebih baik ya gitu. ya.
karena untuk mengubahnya pun itu sangat sulit. Takutnya ke bawah ke rumah tangga, keburu nikah dan ke bawah ke rumah Kalau tangga. udah halal mah susahnya Susah. pasti banyak pertimbangan. Mau gak mau, ya mau gak mau kita harus tempur untuk memperbaiki keburukan si cewek ini, keburukan istri kita ini, gitu. Kayak kalau saya mah mending cari cewek lain, calon lain. Kalau saya pribadi mah gitu ya, cari cowok lain, cewek lain ya kesalahannya masih dalam ruang lingkup maaf kita. Tapi kalau konteksnya taruh gimana? Oke. Jadi kan kalau si taruh itu sebelumnya bisa ngobrol kan, tiada wasit. Ya penengah gitu kan. Tadi ada penengah gitu kan. Kalau Iya, bisa ngobrol, macam belanga gitu. Macam belanga. Iya. Kan bisa ngomong misalnya, saya nggak suka kalau nanti udah Iya nikah." gitu. Itu harus dikeluarin. kan. benar-benar harus jujur itu. Kalau ketikanya misalnya melarang gitu si ceweknya misalnya salah terjadi melarang kan dinyakeun teh ya sama kan ya saya nggak akan melakukan itunya boncengan lah contohnya konteksnya taruh ketika taruh Iya. percayalah si cowoknya teh percaya oke ya jadilah singkat ceritanya misalnya terjadi maksudnya terjadi tenurut gitu kalau kaboncengan tergantung hati antum. itu Antum teh. bisa memaafkan atau tidak. Kalau saya pribadi mah tidak bisa Kalau memaafkan. Saya pasti seminimalnya ya, kalau saya tuh pasti marah besar. nah, Misalkan ya, misalkan gitu. Saya bakal pulangin dia ke orang tuanya untuk beberapa hari gitu ya. Itu paling ringan ya. kalau dari saya gitu. Kenapa? Karena saya lelaki, saya pemimpin, saya yang nanggung dosa si perempuan ini Ya. gitu ya, sebagai calon istri saya gitu. Dan hak suami dan hak suami atas istri itu sangat besar. Emang. Bahkan kalau misalkan ini saya juga dapat dari Ustaz Khalid Basalamah ya, dari kajian-kajian lah gitu, dari kajian-kajian. Walaupun di tubuh kita ada luka bernanah dan istri kita membersihkan dengan lidahnya, Ya. itu belum cukup untuk memenuhi hak suami. Saking itu gambaran, Ya. saking besarnya hak suami terhadap istri. Gitu. Jadi bukannya ngababukeun gitu, bukannya semena-mena boleh semena-mena, bukan gitu. Kenapa hak kita besar terhadap wanita istri kita gitu ya? Karena itu jaminannya ya antara surga neraka kalau Yeah. gitu. Kebayang kan gitu ya, kalau kita dapetin cewek yang bedegong gitu ya, yang batu gitu dikasih tahu khususnya kesalahan-kesalahan yang melanggar syariat gitu Ya. lah. Sedangkan kan ayah cewek mah gampang masuk surganya tuh. Gampang. Taat ke suami. Sangat gampang. Kalau cowok kan banyak ya. Nyai. Kalau cowok mah nya Ya. harus berjuang. Cewek mah kan sesimpel eta gitu nya. Kalau dia udah nikah. Nah, jadi kesimpulannya carilah calon pasangan yang kesalahannya, kebiasaan buruknya masih bisa kita terima. Ya. Ya. Saja. Jadi Manu, Borolog. Jadi apa? Beres katanya? Beres. Oke, itu poin beberapa poin anu bisa dibahas. Nah, kayak orang jangan di pembahasan Banyak kok banyak. berikutnya. berikutnya. Next. Nah, jadi kesimpulan di hari ini, di video ini, pertama untuk pengendara motor khususnya atau mobil, Ya. perempuan apalagi ibu-ibu, mohon lebih hati-hati lagi, mohon lebih dilihaikan lagi pakai motornya gitu ya, jangan sampai membahayakan orang lain gitu.
Itu yang pertama, pembahasan pertama kan. Yang kedua mungkin tentang jodoh tadi ya. Iya. Itu poinnya. Harus berhati-hati, jangan menyiapkan PR untuk rumah tangga kita nanti. Jadi kalau pengen, semua orang kan pengen bahagia di rumah tangga nanti ya gitu. Iya, Jadi pasti. cari pasangan yang cari pasangan yang tepat, patokannya agama. Yang lebih tepat lagi psikolog. Iya. Aja aja di psikolog. Lagi maksudnya Lebih likes. Ya kalau teman-teman ada saran membahas apa, nanti di komen di bawah. Nanti kita melakukan riset terhadap judul tersebut. Ya, kita nggak mungkin asal ini ya. Kita berusaha untuk berilmu dulu baru berbicara. Makanya nggak banyak ngobrolin agama itu karena keilmuan kita masih dangkal ya. Kita masih belajar seperti ini, pengen sharing aja tentang kehidupan yang anak muda, kehidupan yang lebih baik tapi tidak membatasi kegaulan kita gitu. ya. Kita masih Yang aku nyamanya itu terkaku lah gitu. Walaupun beragama dengan taat. Ya. Ya pokoknya mah nanti kita siapkan atau cari literatur tentang apa yang akan kita bahas. Ya. Ya, sekian lah. Sekian untuk Sekian. Terima Terima kasih guys. Tutup majelis guys. Subhanallah wa bihamdihi.